Ya anak ibu, hari ini kita lanjut materi matematika wajib kita masih tentang program linear, tapi sekarang kita belajar tentang cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, nilai optimum seperti minggu lalu saya bilang, itu ada dua, itu ada nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sedangkan fungsi objektif itu nanti menjadi fungsi tujuan atau sasarannya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum itu, yang pertama, kamu harus menentukan dulu daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir. Nah, itu bisa kamu memakai metode kotor atau metode bersih. Caranya seperti pertemuan yang pertama. Yang kedua, apabila sudah kamu tentukan yang mana daerah penyelesaian, kamu tentukan titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian substitusilah setiap titik pojok ke fungsi sasaran atau objektif. Dan yang terakhir, untuk nilai yang paling besar itu untuk persoalan maksimum, dan nilai yang paling kecil untuk persoalan minimum. Nah, contohnya, yang pertama adalah nilai maksimum dari fx, y sama dengan 3x tambah 4y dari sistem persamaan yang ini. Nah, yang mana yang menjadi fungsi objektif? Yang menjadi fungsi objektif itu adalah yang ini. Fx, y sama dengan 3x tambah 4y. Diapakan fungsi objektifnya ini? Dia mau menentukan nilai maksimum, berarti ini tentang persoalan maksimum. Nah, sekarang pertama kita harus menentukan dulu daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu kita gambar dari sistem pertidaksamaannya ini. Ya, ini sistem pertidaksamaannya. Nah, cara untuk menentukan sistem pertidaksamaan, caranya seperti pertemuan pertama. Setiap pertidaksamaan ini ubah dulu ke persamaan. Jadinya di sini 2x tambah y sama dengan 2. Yang ini jadinya x tambah 3y sama dengan 3. Kemudian ini jadi x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Setelah kamu ubah ke persamaan, setiap pertidaksamaan itu kamu carilah titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Nah, untuk persamaan yang pertama, saya buat dulu ketika y-nya sama dengan 0. Maka x-nya adalah 2 bagi 2 berapa? 1 ya. Kemudian ketika x-nya sama dengan 0, berarti y-nya berapa? 2. Untuk persamaan yang kedua, ketika y-nya 0, x-nya 3. Kemudian ketika x-nya 0, y-nya sama dengan 1. Nah, untuk yang ini tidak usah, ini sudah merupakan garis. Terus ketika kita sudah menentukan titik potong pada sumbu x dan sumbu y, kita masukkan ke sistem koordinat. Sistem koordinatnya seperti ini. Saya masukkan dulu ya. Yang 1,0 sama 0,2 dulu. 1,0 kira-kira di sini. Kemudian 0,2 kira-kira di sini. Nah, kamu satukan menjadi satu garis kedua titik ini. Terus ingat buat namanya supaya tidak salah. Ini garis 2x tambah y sama dengan 2. Kemudian untuk yang 3,0 sama 0,1. 3,0 kira-kira di sini. Peletakan titik perhatikan di sini 0,1. Jangan sampai salah ya. Ini juga saya hubungkan menjadi satu garis. Terus buat namanya x tambah 3y sama dengan 3. Kemudian untuk yang x sama dengan 0, ingat sudah saya bilang kalau x sama dengan 0 itu adalah sumbu y sendiri. Kemudian yang y sama dengan 0 itu merupakan sumbu x sendiri. Nah, sekarang kita melakukan uji titik 0,0 ya. Kalau uji titik 0,0, kalau misalnya saya buat ini, saya masukkan di sini 0, di sini 0, kan dia jadinya 0 tambah 0, 0 ya. 0 lebih kecil dari 2, berarti dia memenuhi. Kalau dia memenuhi, arsiran untuk garis ini adalah mendekati daerah 0,0. Tidak saya coret, tapi kamu bayangkan ya, ini daerah arsirannya. Kemudian untuk yang saya masukkan untuk garis yang ini, 0
tambah 3 kali 0 pun hasilnya 0. 0 itu lebih kecil dari 3 enggak? Iya. Karena dia memenuhi, maka untuk garis X tambah 3Y pun dia harus mendekati 0,0. Oke. Kemudian untuk X lebih besar dari 0. Ini garis X sama dengan 0. Kalau dia lebih besar berarti arsirannya ke sini. Ya. Terus untuk Y lebih besar dari 0. Berarti kalau ini garis Y sama dengan 0, maka kalau dia lebih besar, dia arsirannya ke atas. Nah, dari arsiran-arsiran tadi yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita menentukan titik pojok dari daerah itu dari daerah himpunan penyelesaian kita. Daerah himpunan penyelesaian kita kan yang ini ya. Maka yang merupakan titik pojoknya itu adalah yang ini. Saya tandai ya. Ini A, kemudian ini B, kemudian ini C, dan yang ini adalah D. Ya. Nah, kita tentukanlah yang kita masukkan titik pojoknya pada tabel ini ya. Pertama tadi titiknya ada 4 ya. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Nah, titik A di sini ya. Titik A itu adalah 1,0. Kemudian titik B di sini ya. Ini adalah 0,1. Kemudian titik C di sini. Titik C adalah titik 0,0. Nah, titik D dia tidak ketahuan berapa ya kan, tapi dia merupakan perpotongan titik potong antara dua garis 2x tambah y sama dengan 2 dengan x tambah 3y sama dengan 3. Berarti supaya kita mendapatkan nilai dari titik D ini, kita harus mencari eliminasi, pakai metode eliminasi ya. Untuk mencari titik D, berarti X tambah 3Y sama dengan 3 dengan 2X tambah Y sama dengan 2. Nah, supaya dapat nilai X sama Y, kita pakai metode eliminasi. Di sini saya mau mengeliminasi variabel Y dulu. Berarti jadinya X tambah 3Y sama dengan 3. Di sini saya kali 1 ya. Terus 6X tambah 3Y sama dengan 6. Saya kurangkan. Ini sama ini pasti habis. X kurang 6X jadinya min 5X sama dengan 3 dikurangkan 6 sama dengan minus 3. Berarti di sini X-nya sama dengan min 3 bagi min 5. Jadinya 3/5 ya. Nah, setelah dapat nilai X yang di sini, kamu substitusilah X sama dengan 3/5 ini ke salah satu persamaan. Saya maunya ke persamaan yang pertama. Berarti X tambah 3Y sama dengan 3. X-nya berubah jadi 3/5. 3/5 tambah 3Y sama dengan 3. Berarti di sini 3Y sama dengan 3 dikurang 3/5. Ya. Berarti sama 3Y. 3 dikurangkan 3/5 itu sama dengan 15/5 dikurangkan 3/5. Jadi 3Y sama dengan 15/5 dikurangkan 3/5 itu adalah 12/5 ya. Nah, berarti Y-nya 12/5 dibagi sama 3. Itu jadinya 12/15. Bisa kamu sederhanakan sama-sama dibagi 3 ya. Dibagi 3 berarti 4/5. Nah, berarti kalau sudah dapat nilai X sama Y-nya, untuk siang D, berarti D-nya itu adalah titiknya 3/5, 4/5. Nah, sudah dapat 4 titik pojok daerah himpunan penyelesaiannya ini. Nah, sekarang tadi yang menjadi fungsi objektifnya apa? Fx, Y-nya tadi di soal. Fx, Y-nya adalah 3x tambah 4y ya. 3x tambah 4y. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan 4 titik pojoknya. Keempat titik pojok ini kamu substitusikanlah ke 3x tambah 4y. Nah, apabila saya masukkan 1,0 ke 3x tambah 4y, itu jadinya
3 kali 1 tambah 4 kali 0. Kamu operasikan dapatnya adalah 3. Kemudian kalau 0,1 saya masukkan 3 kali 0 tambah 4 kali 1. Itu jadinya dapatnya 4. Kalau saya masukkan 0,0, 3 kali 0 tambah 4 kali 0. Dapatnya adalah 0. Kemudian 3 per 5, 4 per 5. Berarti 3 kali 3 per 5 tambah 4 kali 4 per 5. Dapatnya adalah 9 per 5 tambah 16 per 5. 25 per 5 sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang soalnya dia mintanya nilai yang maksimum. Dari 3, 4, 0, 5 yang paling maksimum yang mana? 5. Berarti bisa kita simpulkan bahwasannya nilai maksimum fx, y sama dengan 3x tambah 4y adalah 5. Gitu ya. Oke, gitu aja deh. Kedua, sekarang kita mau menentukan nilai minimum. Z sama dengan 3x kurang 6y. Fungsi objektif itu dia nggak selalu fx, y ya, dia juga bisa Z sama dengan. Terserah pembuat soalnya. Nah, yang pertama kita harus menggambar ini dulu ya. Kita ubah dulu jadi persamaan. Berarti jadinya 3x tambah y sama dengan 6. Di sini jadinya x tambah 2y sama dengan 8. Ini x sama dengan 0. Ini y sama dengan 0. Kita carikan titik potong setiap sumbu ya, setiap garis. Ketika dia y-nya 0, maka x-nya 2. Kemudian ketika x-nya 0, maka y-nya 6. Untuk garis yang kedua, ketika y-nya 0, x-nya 8. Kemudian ketika x-nya 0, y-nya 4. Kalau untuk yang ini nggak perlu ya. Nah, setelah itu masukkanlah 2,0 sama 0,6 dulu ke sumbu koordinat ya. Berarti di sini 2,0, kemudian 0,6 kira-kira di sini. Kemudian hubungkanlah kedua titik menjadi satu garis lurus. Nih ya. Terus beri nama, ini 3x tambah y sama dengan 6. Kemudian untuk yang 8,0 kira-kira di sini. Terus 0,4 kira-kira di sini. Hubungkan juga ini menjadi sebuah garis. Ya. Terus beri juga namanya x tambah 2y sama dengan 8. Terus untuk yang x sama dengan 0 itu adalah sumbu y sama dengan 0 adalah sumbu x. Sekarang kita tentukan daerah himpunan penyelesaian atau arsirannya ya. Kalaulah saya masukkan 0,0 ke sini, ini hasilnya 0 ya. 0 itu lebih kecil dari 6. Memenuhi. Berarti 3x tambah y sama dengan 6 itu arsirannya itu menuju 0,0. Saya buat tanda panahnya ya. Terus untuk yang x tambah 2y, apabila saya masukkan 0,0, ini hasilnya 0. 0 itu lebih kecil dari 8. Dia tidak memenuhi. Berarti daerah arsirannya, berarti ini nanti arsirannya menjauhi 0,0 ya kan. Berarti kalau ini garisnya dia menjauhi 0,0, maka dia ke sini ya. Terus kalau yang x lebih besar dari 0, dia ke kanan, ya kan? Terus kalau y lebih besar dari 0, dia ke atas, ya kan? Nah, coba kau bayangkan, kalau lah misalnya untuk garis yang ini dia arsirannya mendekati 0,0. Terus untuk yang ini dia menjauhi 0,0 ya. Dan untuk yang ini dia mendekat ke arah kanan, dan untuk yang ini dia ke atas. Maka daerah himpunan penyelesaiannya mana? Kamu coba aja dicoret-coret. Nanti daerah himpunan penyelesaian itu adalah yang ini. Daerah yang paling kanan. Nah,
sudah kita dapatkanlah daerah himpunan penyelesaian adalah yang ini. Kita tentukan mana yang merupakan titik pojoknya. Titik pojoknya saya buat ini adalah A, ini B, dan ini adalah C. Oke. Nah, sekarang kita tentukanlah titik pojok ya. Titik pojoknya itu ada 3, ada A, ada B, ada C ya. Kita masukkan ke tabel. Ya. Yang A itu adalah titik 0,6, yang B adalah 0,4, dan yang C itu kita belum tahu, tapi di sini adalah perpotongan titik potong dua garis ini sama garis ini. Seperti biasa kita pakai metode eliminasi yang C ya. Berarti X tambah 2Y sama dengan 8, 3X tambah Y sama dengan 6. Saya mau mengeliminasi dulu variabel Y. Berarti X tambah 2Y sama dengan 8, 6X tambah 2Y sama dengan 12. Ini saya kurangkan. Jadinya X kurang 6X min 5X. 8 kurang 12 jadinya minus 4 ya. Berarti X sama dengan minus 4 bagi minus 5, hasilnya 4/5. Nah, 4/5 ini saya substitusi ke persamaan pertama ya. Berarti X tambah 2Y sama dengan 8. Berarti sini 4/5 tambah 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8 dikurangkan 4/5. Ya. Berarti 2Y 8 dikurangkan 4/5, kalau nggak salah itu adalah 36/5. Berarti Y-nya sama dengan 36/5 dibagi sama 2. Hasilnya 36/10. Kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2 jadinya 18/5. Berarti yang titik C itu adalah titiknya adalah 4/5 dan 18/5. Nah, sekarang tadi yang merupakan fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 3X kurang 6Y ya. Kita substitusikan setiap titik pojok. Kalau saya masukkan 0,6 ke sini, jadinya 3 kali 0 kurang 6 kali 6. Jadinya minus 36. Kalau saya masukkan 0,4, berarti jadinya 3 kali 0 kurang 6 kali 4. Jadinya minus 24. Terus saya masukkan yang terakhir, 3 kali 4/5 dikurang 6 kali 18/5. Jadinya 12/5 dikurang 6 kali 18. Jadinya 108/5. 12/5 dikurangkan sama 108/5. Jadinya minus 96/5. Nah, sudah dapat nilainya minus 36, minus 24, dan minus 96/5. Nah, soal tadi dia mintanya nilai minimum. Berarti kalau kita ditanya mengenai nilai minimum, cari yang paling kecil. Minus 96/5 itu sekitar min 19, ya. Berarti kalau dimintanya yang paling minimum, dia minta yang paling kecil, dan yang paling kecil ini adalah minus 36. Maka kita simpulkanlah bahwasannya nilai minimum Z sama dengan 3X kurang 6Y adalah minus 36. Seperti itu ya. Untuk soal yang ketiga itu, kita tidak perlu menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, sudah digambar langsung. Sekarang kita tinggal menentukan titik pojoknya. Titik pojoknya itu, kan ini daerah himpunan penyelesaian kita yang diarsir ya. Yang ini ya. Berarti titik pojoknya itu adalah yang ini, yang A, ini ya. Terus yang ini, yang B,
terus yang ini, yang C, ya kan? Kita buatlah titik pojoknya, ada 3 ya, ada A, ada B, ada C. Yang A itu adalah 3,0, yang B itu yang ini ya, 0,4. Nah, yang C itu belum ketahuan. Yang C itu adalah perpotongan 2 garis. Nah, dari garis ini belum ada namanya persamaannya. Supaya untuk menentukan titik potongnya kan kita perlu persamaan setiap garis ya. Terus kita eliminasi. Nah, caranya seperti ini. Kemarin kan sudah saya bilang kalau misalnya ada seperti ini, di sini ada A, ini ada B, maka nanti persamaan garisnya itu setiap yang ada di Y itu kamu kalikan dengan X, berarti AX kamu tambahkan dengan setiap yang ada di X kamu kalikan dengan Y. Terus A dikalikan sama B. Itu dia ya. Nah, ini saya buatlah jadi garis yang pertama, ini jadi garis yang kedua. Kita cari dulu persamaan garis yang pertama. Yang ini ya, 4 sama 2, berarti 4 kali X tambah 2 kali Y sama dengan 4 kali 2 berapa? 8. Ini bisa saya sederhanakan sama-sama dibagi 2, jadinya 2X tambah Y sama dengan 4. Terus untuk garis yang kedua adalah ini, 2 sama 3. Berarti 2X tambah 3Y sama dengan 6 ya, karena 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, yang ini nggak bisa disederhanakan lagi. Nah, untuk yang ini sama yang ini, saya mau cari titik potong. Saya eliminasi. Saya kebetulan di sini si X-nya koefisiennya sudah sama, saya langsung kurangkan aja. Jadinya Y dikurangkan 3Y jadi minus 2Y, 4 dikurang 6 jadinya minus 2 ya. Berarti Y sama dengan minus 2 dibagi minus 2, 1. Nah, 1 yang di sini boleh kamu masukkan ke persamaan pertama atau kedua. Saya mau masukkan ke persamaan pertama. 2X tambah Y sama dengan 4, jadinya 2X tambah 1 sama dengan 4. Ya, berarti 2X sama dengan 4 dikurangkan 1, 3. X sama dengan 3/2. Berarti untuk yang C itu titik potongnya adalah 3/2,1. Nah, sudah dapat titik pojoknya masing-masing ya. Tinggal kita masukkan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya adalah, saya buat Z ya, 2X kurang 3Y. Kita masukkan 2 kali 3 kurang 3 kali 0. Dapatnya adalah 6. Kemudian 2 kali 0 kurang 3 kali 4. Dapatnya min 12. Kemudian 2 kali 3/2 kurang 3 dikalikan 1. Coret-coret jadinya 3 dikurangkan 3. Jawabannya adalah 0. Nah, dia mintanya adalah nilai maksimum dari 6 min 12 sama 0 yang paling besar adalah 6. Maka kita simpulkanlah bahwasannya nilai maksimum 2X kurang 3Y adalah 6. Itu dia. Oke. Ini yang keempat. Sudah dikasihnya gambar, sekarang kita tentukan yang mana titik pojoknya ya. Ini merupakan daerah arsirannya, berarti titik pojoknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Saya buatlah ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Oke, sudah tentukan. Kita buat ke tabel. Ini titik pojoknya ada A tadi 0,0, B yang di sini ya 1,0, yang C adalah yang ini berarti 0,4, yang D itu belum diketahui, tapi dia merupakan titik potong 2 garis ya. Nah, garisnya belum ketahuan garis apa. Saya buat ini garis pertama dan ini garis yang kedua.
Kita cari dulu persamaan garis yang pertama. Garis yang pertama ini ya, di Y minus 3 dan di X 1. Yang ada di Y kita kalikan sama si X. Di sini 1 itu kan positif ya, berarti tambah 1 dikalikan Y. Minus 3 kali 1 sama dengan minus 3. Ini nggak bisa disederhanakan lagi. Sekarang persamaan garis yang kedua, 4 sama 8. Berarti 4X tambah 8Y sama dengan 4 kali 8, 32 ya. Saya di sini sama-sama dibagi 4, X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, untuk yang ini sama yang ini, saya mau menentukan nilai X sama Y-nya. Berarti saya eliminasi salah satu variabel ya. Di sini saya mau mengeliminasi dulu variabel Y. Jadinya min 6X tambah 2Y sama dengan minus 6. X tambah 2Y sama dengan 8. Ini mau sampai eliminasi, saya kurangkan. Ini kenapa saya kurangkan? Karena tandanya sama ya. Kalau tandanya berbeda, berarti kita tambahkan. Ini jadi min 7X sama dengan min 14. X sama dengan min 14 bagi min 7, 2. Nah, 2 yang ini saya substitusikan salah satu persamaan. Saya mau ke persamaan pertama, sama dengan minus 3. Min 3 dikalikan 2. Tambah Y sama dengan minus 3, minus 6 tambah Y sama dengan minus 3, berarti Y-nya sama dengan 3. Berarti sudah dapat titik D itu titik apa? Titiknya adalah 2,3. Nah, setelah dapat, kita substitusikanlah keempat titik pojok ke persamaan fungsi objektifnya. Kalau saya masukkan 0,0 itu dapatnya 0. Kalau saya masukkan 1,0 dapatnya 1. Kalau saya masukkan 0,4 dapatnya minus 4. Terus kalau saya masukkan 2,3 dapatnya minus 1. Nah, sudah dapat nilai masing-masing, kita tentukan nilai maksimumnya. Berarti nilai maksimumnya cari yang paling besar. Berarti adalah 1. Terus nilai nilai minimumnya adalah nilai yang paling kecil. Yang paling kecil adalah minus 4. Seperti itu dia. Oke. Soal yang kelima. Ini daerah arsirannya. Kemudian titik pojoknya sudah ditentukan di soal. Tinggal gampang ya. Tinggal kita substitusikanlah kelima titik pojok ini ke sini. Ya. Berarti titik pojok ya, titik pojok, terus di sini adalah Z sama dengan 2X tambah 3Y ya, yang A 3,1, B 6,2, C 7,5, D 5,7, dan E 2,8. Kita masukkan 3,1, 2 kali 3 tambah 3 kali 1. 6 tambah 3, 9 ya. 2 kali 6 tambah 3 kali 2. 12 tambah 6, 18. 2 kali 7 tambah 3 kali 5. Berarti 14 tambah 15. 29. 2 kali 5 tambah 3 kali 7. 21 tambah 10, 31. Terus 2 kali 2 tambah 3 dikalikan 8. 4 ditambahkan sama 24, berarti 28. Nah, dia mintanya yang menjadi nilai maksimum. Berarti kita buatlah nilai maksimumnya yang paling besar ya, adalah 29. Nah, selesai, gitu aja. Ini soal yang ke-6. Ada soal cerita seperti pertemuan yang kemarin itu ya. Kita tentukan dulu model matematikanya. Kita tentukan dulu mana yang menjadi X, mana yang menjadi Y.
Di sini dia membicarakan tentang satin dan prada. Satin dan prada itu dia tersedia ya. Terus dia membicarakan tentang dua baju pesta. Di sini kita mau menentukan mana yang menjadi X, mana yang menjadi Y. Ingat, yang menjadi X dan menjadi Y itu yang dia di soal cerita ini tidak ada ketersediaan, yang ada persediaannya. Berarti di sini yang menjadi X sama Y itu adalah baju pesta pertama itu jadi X, kemudian baju pesta kedua itu jadi Y. Oke, terus dia membicarakan tentang kain satin dan kain prada. Di sini baju pesta pertama atau X, kemudian baju pesta kedua atau Y. Di sini adalah persediaan. Oke. Untuk baju pesta pertama memerlukan 2 meter kain satin. 2 meter ya. Terus dia memerlukan prada 1 meter. Nah, sekarang untuk baju pesta kedua, dia memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Nah, kain satin di sini dia hanya menyediakan 4 meter saja. Kemudian untuk kain prada dia menyediakan 5 meter. Nah, kemudian ada lagi katanya, jika harga jual baju pesta pertama dan baju pesta pertama 500.000, kemudian baju pesta kedua 400.000. Nah, 500.000 sama 400.000 itu kita jadikan menjadi fungsi objektifnya. Berarti di sini ya, kita bisa jadinya 500.000 kita kalikan sama si X. Kenapa kita kalikan sama X? Karena tadi baju pesta pertama itu kita buat X, kemudian kita tambahkan sama 400.000 kita kalikan sama Y. Nah, sistem pertidaksamaannya yang mana dari yang ini ya? Kita lihat dulu satin sama prada ya. Kita cari dulu yang si satin. Si satin berarti 2X tambah 2 kali X tambah 1 kali Y. Karena dia tersedia hanya 4, berarti tidak boleh melebihi 4, berarti lebih kecil sama dengan 4. Kemudian untuk yang prada, 1 kali X tambah 2 kali Y. Tambah 2 kali Y berarti 2Y, dan dia hanya tersedia 5, berarti tidak bisa lebih dari 5. Kemudian tambahannya adalah X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau udah ketemu seperti ini kan seperti soal yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, kita selesaikan seperti yang tadi. Kita cari dulu titik potongnya. Ketika Y-nya 0, X-nya 2. Kemudian ketika X-nya 0, Y-nya 4. Untuk garis yang kedua, ketika Y-nya 0, X-nya 5. Dan ketika X-nya 0, Y-nya 5/2. Untuk yang ini X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Seperti biasa kita masukkan ke sistem koordinat. Ini setelah saya masukkan ke sistem koordinat setiap titiknya, sudah saya buat juga garis apa dia. Nah, kita mau menentukan daerah arsirannya. Seperti biasa saya mau memakai 0,0, kamu cek sendiri. Nanti itu daerah himpunan penyelesaian adalah yang ini. Nah, berarti yang menjadi titik pojoknya adalah 1A, terus B, terus C, dan satu lagi adalah D. Oke, kita masukkan. Ini titik pojok. Titik pojoknya ada 4. Ada A, ada B, ada C, dan ada D. Yang A adalah 0,0, yang B adalah 2,0, yang C adalah 0,5/2.
Yang D di sini kita belum tahu. Berarti itu titik potong antara dua garis ya. Kita eliminasi. 2x tambah y sama dengan 4. X tambah 2y sama dengan 5. Kita mau mengeliminasi variabel y, berarti sini kali 2, di sini kali 1. Berarti 4x tambah 2y sama dengan 8. Kemudian x tambah 2y sama dengan 5. Kita kurangkan 3x sama dengan 3, x sama dengan 1. X sama dengan 1 ini saya masukkan ke persamaan kedua. Jadinya 1 tambah 2y sama dengan 5, 2y sama dengan 4, y sama dengan 2. Berarti untuk titik D itu adalah 1,2. Sekarang kita masukkan ke fungsi tujuannya tadi. Fungsi tujuannya adalah 500.000 X tambah 400.000 Y. Kita masukkan ya. Kalau saya masukkan 0,0 hasilnya 0. Kalau saya masukkan 2,0 hasilnya 1 juta. Kalau saya masukkan 0,5 per 2 hasilnya juga 1 juta. Dan saya masukkan 1,2 hasilnya adalah 1.300.000. Nah, berarti dapat kita simpulkan hasil penjualan maksimum butik adalah sebesar 1.300.000 rupiah. Itu kalau menentukan hasil penjualannya. Tapi kalau nanti ada tambah soal, saat menjual apa butik tersebut mendapatkan hasil maksimum. Jika butik menjual satu baju pesta pertama dan 2 baju pesta kedua, gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai sini aja. Nilai optimum fungsi objektif.